Sabda TV. Ikhwan wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma huwa wajibud du'ati wal jama'atil islamiyah? Apa kewajiban para dai dan juga jamaah Islamiyah? Jamaah Islamiyah di sini maksudnya adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan atau menisbatkan diri kepada Islam. Apapun jamaahnya, apa kewajibannya bagi para dai dan kelompok-kelompok tersebut. Al-wajibu 'ala ad-du'ati wal jama'atil islamiyati an yasiru 'ala minhajil kitabi wa sunnati sahihah wa an yabda'u bima bada'a bihi jami'u rusuli alaihimus salam wa 'ala ra'sihim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقد بدأ دعوته بالتوحيد الذي يتمثل في شهادة لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله وبقي 13 عاما في مكة يدعو إليها حتى استقر في نفوس أصحابه أن العبادة ومنها الدعاء لا يطلب إلا من الله لأنه وحده القادر وغيره عاجز وأن التشريع والحكم لا يجوز إلا لله لأنه الخالق وهو أعلم بمصالح عباده ثم بعد أن هاجر إلى المدينة كون الدولة الإسلامية ودعا إلى الجهاد والقتال لتكون كلمة الله العليا. الواجب على الدعاة yang wajib bagi setiap para dai, yang menjadi kewajiban bagi para dai wal jama'atil islamiyah, dan juga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri, menisbatkan diri kepada Islam, kewajibannya apa? An yasiru ala minhajil kitab, untuk berjalan di atas manhaj Al-Quran wa sunnatis sahihah, dan sunnah yang sahih. Jadi apapun kelompoknya, silahkan kalian menamakan kelompok apa, tapi kewajibannya apa? Untuk berjalan di atas Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kemudian apa yang pertama kali untuk didakwahkan? Wa an yabda'u bima bada'a bihi jami'u rusul alaihim salam. Hendaknya mereka memulai dengan apa yang dimulai oleh para rasul, oleh seluruh rasul alaihimus salam, wa ala ra'sihim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pimpinannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah mereka awali dalam berdakwah? Faqad bada'a da'watahu bit-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali, memulai dakwahnya dengan apa? Bit-tauhid, dengan tauhid. Alladzi yatamatsalu fi syahadati la ilaha illallah. Yang dakwah tauhid itu, salah satu contohnya atau dakwah tauhid itu adalah dakwah kepada syahadat, persaksian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. Yang maknanya la ma'budah haq illallah. Tidak ada yang patut untuk disembah, tidak ada yang patut untuk diibadahi hak dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak yang disembah, banyak yang diibadahi ketika itu, sehingga harus dibedakan yang diibadahi dengan benar secara hak siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah tauhid, bahkan terus menerus mendakwahkan tauhid, wa baqiya 13 aman fi Makkah yad'u ilaiha. Beliau menetap di Makkah selama 13 tahun. Menetap di Makkah selama 13 tahun, yad'u ilaiha, mendakwahkan tauhid.
yang beliau dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah, sampai betul-betul menghujam di dalam hati para sahabat. Bukan waktu yang pendek, setahun 2 tahun, tidak, 13 tahun lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahkan tauhid. Bahkan satu persatu dipanggil kerabatnya, paman dan bibi-bibinya, semuanya dipanggil, didakwai tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada sebagian di antara mereka, dan ada di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, atau meninggal tidak dalam keadaan Islam. Karena memang hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW menjalankan tugasnya dengan mendakwai mereka, mendakwahi dakwah tauhid, hatta istaqara fi nufusi ashabi, sehingga kalimat la ilaha illallah, tauhid tersebut betul-betul menghujam di dalam jiwa para sahabatnya. Karena tauhid telah menghujam pada jiwa para sahabatnya, sehingga mereka annal ibadata, bahwasanya ibadah ini betul-betul menghujam dalam diri para sahabat, bahwasanya ibadah yang diantaranya, wa minha, diantara ibadah, doa la yutlabu illa minallah. Doa itu tidak dipanjatkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata, kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Li'annahul khaliq wa huwa a'lamu bimasalih ibadi. Karena dialah Allah yang telah menciptakan, yang maha mencipta, yang a'lam, lebih mengetahui bimasalih ibadi, dengan kemaslahatan para hambanya. Jangan sampai saya sudah berkali-kali berdoa, saya sudah berkali-kali minta kepada Allah, tapi masih belum dikasih juga, masih belum dikabulkan juga. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi maslahat bagi kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan apa yang kita minta, maka yakin bahwasanya doa kita pasti diijabah. Walaupun bentuk ijabah itu tidak harus dengan apa? Mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita minta. Karena kepastian dikabulkannya doa itu apa? Satu kepastian, Allah pasti mengabulkannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang menjadi maslahat bagi kita. Bisa jadi Allah akan menghindarkan kita dari musibah yang sama dengan apa yang kita minta. Ini lebih maslahat daripada kalau misalkan kita diberi apa yang kita minta, akhirnya kita sombong, akhirnya kita lupa dengan Allah. Makanya Allah tidak memberikan itu, tapi diberikan dengan yang lainnya, atau menjadi tabungan kita pada hari kiamat nanti. Ini justru lebih bermanfaat bagi kita di akhirat yang kita sangat butuh banyak tambahan kebaikan, tambahan pahala daripada yang lainnya.